Film dibuka dengan pernyataan dari penulis terkenal yaitu Arthur C. Clarke yang menyebut, "Sungguh tidak pantas menyebut planet ini sebagai bumi, karena ini jelas-jelas lautan." Scene kemudian menampilkan seorang pria bernama Jason Delgado yang terlihat sedang memancing belanak di pinggir pantai. Jason sendiri merupakan seorang insinyur yang sedang menganggur. Sambil menunggu lekar ngupas bawang 700.000, Jason pun biasanya menghabiskan waktunya dengan mancing. Lalu saat Jason sedang memancing, ia melihat badai muncul dan mengarah ke kota. Jadi Jason pun memutuskan untuk pulang. Sedang berita tentang badai itu sudah diberitakan di mana-mana. Tak lama kemudian Jason pun tiba di rumah bertepatan dengan turunnya hujan. Jadi ia buru-buru mengambil beberapa surat dari kotak pos lalu langsung masuk ke dalam rumah. Terlihat kalau air hujan bergerak masuk ke dalam lubang kunci pintu. Di rumah itu, Jason tinggal bersama istrinya yaitu Anne dan kedua anaknya yang bernama Graham serta Rod. Dan juga anjing peliharaan mereka yang bernama Cassidy. Jason lalu melihat salah satu surat yang berisi tagihan cicilan rumah yang sudah menunggak. Apalagi sebentar lagi Natal akan tiba, sehingga membuat Graham dan Ruth bersemangat ingin membeli pohon Natal. Meskipun kondisi ekonominya masih kritis, namun Jason tidak bisa menolak anak-anaknya yang ingin membeli pohon Natal. Tapi saat mereka hendak keluar rumah, tiba-tiba pintunya tak bisa dibuka. Tak hanya itu saja, garasi dan bahkan jendela pun tak bisa terbuka. Alhasil Jason pun terpaksa memukul jendela kaca berkali-kali. Tapi tetap saja, kaca itu hanya retak namun tak pecah. Mereka lalu mencoba meminta bantuan dari tetangganya di luar. Namun tetangga sekitar juga mengalami hal yang sama. Alhasil Jason sekeluarga pun terpaksa berdiam diri di dalam rumah sambil menunggu bantuan dari luar. Jason juga berkomunikasi dengan tetangganya yaitu Max Richardson dan istrinya menggunakan tulisan di papan. Dari situlah ia tahu kalau kejadian ini tidak hanya menimpa di kotanya saja, melainkan satu dunia. Di malam harinya, Anne terlihat sedih karena mengkhawatirkan orang tuanya. Namun Jason menenangkannya kalau orang tua Anne akan baik-baik saja dan bencana hujan ini akan secepatnya selesai. Setelah itu Jason pun menunjukkan kotak yang berisi pistol. Tentunya Anne pun terkejut karena selama ini Jason tak cerita tentang senjata tersebut. Jason kemudian mengungkapkan kalau ia baru membeli pistol itu seminggu yang lalu. Hal itu karena sebelumnya Jason mimpi buruk dan merasa kalau mereka tak aman. Singkat cerita, saat Anne dan kedua anaknya masih tertidur, Jason mencoba mengebor kunci pintu dengan harapan bisa membuka pintunya. Tapi saat diintip, terlihatlah air hujan bergerak memenuhi lubang pintu sehingga membuat pintu tetap macet. Jadi Jason pun mencoba membongkar dinding maupun lantai rumah. Namun hal yang sama juga terjadi, seolah-olah air hujan tersebut membuat penghalang di sekeliling rumahnya. They've sealed us in. Whatever is keeping us in here, man-made. Keesokan harinya, Jason serta Anne terbangun dan menyadari kalau hujan sudah reda. Keduanya pun segera turun untuk mencoba membuka pintunya. Tetapi lagi-lagi pintu tersebut masih macet tak bisa dibuka. Ditambah lagi internet mati sehingga membuat mereka cukup bosan dengan keadaan mereka sekarang. Alhasil, Jason pun hanya bisa mengajak kedua anaknya menonton film DVD dan membaca buku-buku yang ada. Dengan persediaan makanan yang mereka punya, Jason pun memperkirakan kalau persediaan mereka cukup untuk 2 bulan jika mereka menghemat. Untuk saat ini mereka juga masih punya listrik, air serta gas, tapi semuanya tak akan bertahan lama. Jadi mereka pun harus mulai berhemat-hemat menggunakan air dan listrik. Your mom and I will keep you safe. I think we need to Just do it. sport. Can I have a donut now? No. Kini waktu sudah berjalan menunjukkan 4 hari, di mana Jason melihat anak-anaknya yang bosan membaca buku terus. Alhasil ia pun mengajari Ruth dan Graham cara membersihkan perut ikan dengan menggunakan boneka. Slice down the middle. We would wash it in the ocean. What are you guys doing? Seminggu telah berlalu, Anne kini memutar otak untuk mendapatkan persediaan makanan bagi mereka, yaitu dengan menanam kembali biji dari buah-buahan atau sayuran agar suatu hari mereka bisa menikmati hasilnya.
Sementara itu, Jason mencoba mengobrol dengan Max Richardson melalui papan tulis. Lalu saat Jason menanyakan persediaan makanan, Max mengaku kalau ia sudah tak memiliki persediaan makan sama sekali. Dua minggu kemudian, Ruth menggunakan pensilnya untuk menggambar di kaca. Anehnya, air hujan itu mengikuti pola dari pensil tersebut, sedangkan Jason serta Anne tak menyadari hal itu. Hari demi hari berlalu, Anne berusaha menanam berbagai jenis sayuran di dapur, meskipun masih belum menghasilkan sayuran maupun buah. Lalu setelah sebulan berlalu, mereka merayakan malam Natal dengan sukacita meskipun sudah cukup lama terjebak di dalam rumah. Ruth lalu mengungkapkan kalau sebelumnya ia melihat keluar jendela dan mendapati sosok yang ia sebut sebagai Rand Walker. Tak hanya itu saja, sosok itu juga terlihat mencoba berkomunikasi dengannya. Jason pun tak percaya apa yang dikatakan oleh putrinya itu, karena saat ini semua orang terkurung di dalam rumah masing-masing. So now it's not the time for stories. Okay. Di tengah malam, setelah Ruth dan Graham tertidur, Jason dan juga Anne mengobrol di ruang tengah. Dan di saat itulah lampu sensor gerak tiba-tiba menyala yang ternyata mendeteksi adanya seekor rubah. Dengan keadaan seperti ini, hewan-hewan menjadi merasa aman karena manusia tak menjadi ancaman bagi mereka. Our world now. Keesokan harinya, Jason dan keluarga kecilnya sedang buka kado Natal yang berisi tomat hasil menanam mereka. Di saat yang sama, Ruth melihat istri Max pingsan di samping jendela yang membuat Ruth teriak histeris. Jason pun segera membawa Ruth dan Graham menjauh dari jendela agar tak melihat kejadian tersebut. Dalam kondisi seperti ini, sudah dipastikan kalau kondisi Max dan istrinya sedang tak baik-baik saja. Tak lama kemudian, Jason menyadari kalau obat milik Cassidy tinggal sekali minum lagi. Jadi Jason pun memberikan dosis terakhirnya itu. Just hold it together for me. Saat malam tiba, Ruth yang sedang merapikan boneka tiba-tiba dikejutkan dengan seorang wanita yang berteriak di luar jendela, memohon agar membiarkannya masuk. Namun tak lama kemudian, sosok entitas seperti air tiba-tiba menyeret wanita itu. Jason pun langsung menutup tirai jendela dan mengajak sekeluarga kumpul di ruang makan. Jason kemudian melihat berapa gambar Ruth menggambarkan entitas air yang biasa ia sebut sebagai Rand Walker. Namun lagi-lagi Jason mengatakan kalau yang Ruth lihat hanyalah imajinasinya saja. Lalu agar kejadian tadi tak terjadi lagi, Jason pun minta keluarganya agar bersembunyi untuk menghindari perhatian dari luar. Keesokan paginya, Jason melihat dari jendela kalau Max sedang menutupi jenazah istrinya yang baru saja meninggal. Jadi mulai sekarang Jason mengajak Ruth dan Graham untuk berolahraga supaya mereka tetap fit. Tetapi di tengah itu, penutup cerobong asap jatuh, sehingga memungkinkan mereka bisa keluar rumah melewati cerobong asap. Akan tetapi bagian atasnya cukup sempit dan sudah tak kokoh untuk menopang berat badan orang dewasa. Alhasil Ruth pun menawarkan dirinya untuk naik ke atas menggunakan tali. Jason kemudian mulai menyambung dua besi menjadi satu dan menggunakan kain panjang untuk mengangkat Ruth ke atas cerobong. Selang tak lama, Ruth pun berhasil mencapai atas cerobong. Namun sayangnya hanya tangannya yang bisa keluar lubang cerobong, sedang badannya ngestak. Alhasil mereka pun kembali menurunkan Ruth ke bawah. Bersamaan dengan itu, Cassidy mulai menggerang kesakitan. Alhasil Jason pun menyuruh Anne untuk mengajak Ruth serta Graham menonton TV. Sedangkan Jason menggunakan pistolnya untuk mengakhiri penderitaan Cassidy agar tak sakit lagi. Setelah itu, Anne pun mendatangi Jason di garasi dan menyarankan agar mengkremasi Cassidy. Namun karena keadaan mereka sekarang yang masih kurangan bahan makanan, jadi Jason pun lebih memilih menyimpan daging Cassidy untuk bertahan hidup mereka. Saat di malam harinya, Jason melihat seekor rubah di luar rumahnya. Alhasil ia pun mengeluarkan daging Cassidy melalui cerobong asap untuk diberikan ke rubah tersebut. Sebelum rubah itu mendekati daging Cassidy, tiba-tiba hujan turun. Di situ Jason yang meletakkan tangannya di kaca jendela terheran-heran dengan air hujan yang mengikuti pola tangannya.
Di keesokan harinya, Ruth menaruh tanamannya di dekat jendela. Tapi hujan lagi-lagi turun, jadi mereka pun kembali menutupi tirai jendelanya. Sedang Ruth langsung mengambil tanamannya. Namun tak diduga, sosok makhluk besar seperti gurita berdiri tepat di luar jendela mereka. Makhluk aneh itu lalu menggerang mencoba masuk ke dalam rumah. Tapi untungnya setelah itu makhluk tersebut kembali pergi. 3 bulan kemudian, keluarga kecil itu benar-benar kehabisan bahan makanan sehingga mereka harus menahan perut agar tidak makan melebihi jatah mereka masing-masing. Karena keterbatasan itu, Anne sampai lemas karena terus mengurangi jatah makannya demi diberikan ke anak-anaknya. Anne lalu berpikir lebih realistis kalau mereka akan mati kelaparan karena terus-terusan terjebak di dalam rumah. Sedang Jason meyakinkan kalau mereka akan menemukan jalan keluar agar tetap bertahan hidup. Di saat itulah Graham masuk membawa ikan peliharaannya yang sudah dibersihkan dan mengungkapkan kalau mereka bisa makan ikan peliharaannya itu. Bersamaan dengan itu, lampu sensor kembali berkedip karena adanya rubah yang lewat. Hal ini pun memberi Jason ide untuk memancing hewan-hewan luar. Jason lalu langsung menyiapkan peralatan-peralatan yang akan ia gunakan untuk dijadikan sebagai perangkap dan menggunakan daging Cassidy sebagai umpannya. Jason kemudian mengikat daging umpan dan melemparkannya keluar melalui cerobong asap. Dalam percobaan pertamanya, seekor rubah berhasil tertangkap. Namun saat ditarik, talinya terputus sehingga membuat si rubah kembali kabur. Di hari berikutnya, Jason membuat perangkap yang lebih kuat dan melakukan percobaan berikutnya. Tak lama kemudian, seekor tupai masuk ke dalam perangkap dengan umpan wortel. Dan kali ini, mereka berhasil menarik perangkap tersebut dan langsung memasak tupai itu. Kini mereka pun bisa hidup tenang karena menemukan cara untuk memburu makanannya. Tak hanya itu saja, Anne dan Jason juga membobol lantai rumah untuk menanam lebih banyak tanaman. Sampai berbulan-bulan kemudian saat mereka sedang menonton film, aliran listrik akhirnya mati selamanya, sehingga membuat seluruh bumi gelap saat malam. 5 tahun kemudian, Jason dan keluarga berhasil membangun kehidupan sendiri di dalam rumahnya. Mereka menanam tanaman untuk bahan pangan dan menyantap hewan buruan mereka menggunakan perangkap. Suatu hari, Anne sadar kalau lantai rumah mereka mulai amblas karena di bawahnya mengalami erosi. Jason pun menjelaskan kalau hal itu wajar sebab hujan terus-menerus turun selama 5 tahun. Setelah itu, Jason pun memperlihatkan ke yang lain sebuah mobil yang dirakitnya selama bertahun-tahun. Anne pun terlihat terkesan, sedang Graham menganggapnya sebagai pemborosan waktu karena bagaimanapun juga mereka tidak bisa mengendarai kendaraan tersebut. Jadi Jason pun mengajak Graham melakukan kegiatan bermanfaat, yaitu menampung air embun sebagai persediaan meskipun persediaan air mereka sudah cukup banyak. Anne pun mengingatkan Jason agar tidak terlalu keras pada diri mereka karena mereka seharusnya menjalani hidup tanpa ada tekanan. Di saat yang sama, suara bledek terdengar dari luar, menandakan hujan akan turun. Tapi tanpa disangka, makhluk gurita kembali muncul dan membuka pintu mereka menggunakan aliran air yang dikendalikannya. Jason pun menyuruh yang lain agar bersembunyi. Makhluk itu kemudian masuk ke dalam rumah mereka dan mulai berjalan ke sana kemari. Selain itu, air yang menetes dari tentakelnya juga membuat tanaman mereka layu. Makhluk tersebut lalu menusuk lantai dengan tentakelnya yang tajam, di mana di bawah lantai itu ada Ruth sedang bersembunyi. Selang tak lama, suara aneh muncul dari luar sehingga membuat makhluk-makhluk aneh itu bergegas pergi keluar. Saat pintu rumah terbuka, Graham pun langsung berlari mencoba untuk keluar rumah, namun Jason segera menahannya dan pintu kembali tertutup. Di samping itu, Ruth mencicipi air tetesan makhluk tadi yang asin persis seperti air laut. Hal ini pun membuat Ruth berspekulasi kalau makhluk tadi berasal dari laut. Mengingat 80% dasar laut belum tereksplorasi, jadi kemungkinan besar makhluk tadi sejenis kraken atau putri duyung. Akan tetapi Jason terus tak menyetujui pemikiran Ruth dan memintanya agar berhenti membaca buku-buku yang tak penting. Tak lama kemudian perangkap mereka menangkap musang hidup yang kemudian langsung digendong oleh Ruth. Sedang Jason dan Anne sedang berdebat karena semua tanaman mereka mati dan juga air mereka tercemar dengan air laut setelah terkena air dari makhluk tadi. Bersamaan dengan itu, mereka pun mendengar jeritan Ruth karena digigit oleh si musang. Jason dan Anne pun langsung menghampiri Ruth dan membunuh musang tersebut.
Di malam harinya, Ruth pun mengalami demam parah akibat infeksi dari gigitan si musang. Dan yang mereka butuhkan agar luka Ruth membaik adalah obat antibiotik. Karena frustasi dan tak bisa berpikir jernih, Jason pun pergi masuk ke mobilnya sambil berulang kali menabrakkan mobilnya ke pintu garasi. Saat Anne dan Graham mencoba menghentikannya, Jason melihat retakan di lantainya. Tapi ternyata retakan itu tak hanya di garasi serta ruangan tengah saja, melainkan di kamar mandi juga. Jadi Jason pun mulai menggali lantai toilet dan dikejutkan dengan penemuan pipa yang mengarah ke sistem saluran pembuangan utama. Dan ternyata saluran pembuangan itu saling terhubung ke seluruh lingkungan perumahan, termasuk terhubung ke rumah Max Richardson. Di saat itulah Jason ingat kalau Max bekerja sebagai dokter gigi, jadi pasti ia memiliki berapa obat untuk mereka ambil. Jason kemudian langsung masuk ke dalam pipa, namun lubang masuknya terlalu sempit. Alhasil Anne pun mengalah menyarankan agar dirinya saja yang masuk ke dalam pipanya. This one is me. Tak berlama-lama, Anne pun lalu merangkak masuk ke dalam pipa dan mendapati kalau jalan depan buntu. Tak hanya itu saja, kamera yang Anne bawa juga tiba-tiba mati, sehingga membuat Jason pun panik dan berusaha untuk menyusul istrinya. Tapi tak lama kemudian, Graham melihat cahaya dari dalam rumah Max yang ternyata adalah Anne yang berhasil menemukan jalan lain. Di dalam rumah Max, Anne menemukan kerangka Max dan istrinya yang sudah kering karena meninggal sudah lama. Bersama dengan itu, hujan kembali turun sehingga membuat Jason serta Graham panik dan minta Anne agar cepat-cepat kembali sebelum makhluk bertentakel itu muncul lagi. Di samping itu, Anne berhasil mengambil beberapa botol antibiotik. Tapi tak lama kemudian, ia mendengar suara geraman dari belakang, jadi ia pun langsung bersembunyi untuk menghindar. Anne lalu kembali ke pipa pembuangan untuk kembali ke rumahnya, tapi sayangnya saluran pembuangan mulai banjir karena air hujan yang mulai naik. Anne yang panik pun meminta Jason dan Graham agar menariknya kembali. Namun makhluk bertentakel itu terus mengejar Anne dan bahkan menyemburkan zat hitam ke arah Anne seperti cumi-cumi. Untungnya Jason dan Graham berhasil menarik Anne kembali tepat waktu. Sedang Jason langsung menjebol dinding dan menggunakan runtuhannya untuk menutupi saluran pipa agar makhluk itu tidak masuk ke dalam rumah mereka. Mereka lalu memberikan antibiotiknya ke Ruth sehingga membuat Ruth kini agak mendingan. Kini mereka yakin kalau makhluk itu akan kembali lagi memburu mereka dalam waktu dekat. Jadi Jason dan yang lainnya pun mulai membuat jebakan di seluruh penjuru rumah. Sedang hujan masih terus turun tak berhenti-henti. Lalu tanpa diduga, air mulai muncul deras dari saluran air toilet dan cerobong asap sehingga membanjiri rumah mereka. Tak membutuhkan waktu lama, makhluk itu pun ternyata sudah berada di dalam rumah yang artinya membuat mereka panik. Jason pun menggunakan panahan buatannya, namun selalu gagal dalam membidik makhluk tersebut. Jadi Anne pun membantunya menyerang makhluk itu menggunakan bom molotov. Makhluk itu lalu menggunakan tentakelnya untuk menarik Jason ke dalam air. Sedangkan Anne langsung menarik Jason hingga lepas dari cengkraman makhluk bertentakel itu. Jason lalu mengajak yang lain agar pergi ke loteng karena rumah mereka kini sudah tenggelam oleh air. Tak lama kemudian Jason mengungkapkan kalau panahannya tertinggal di dapur. Jadi Graham pun pergi berenang ke dapur dan mengambilnya. Tapi di saat yang sama, ia mendengar makhluk itu menggeram dan langsung pergi bersembunyi. Lalu saat Graham hampir kehabisan napas di dalam air, ia melihat tangan Jason dan Anne melambai untuk membantunya. Alhasil Graham pun segera berenang ke permukaan dan meraih tangan kedua tangan orang tuanya. Namun makhluk itu masih terus mengikuti mereka. Ketika air mulai memenuhi loteng, inilah saatnya mereka menghentikan perangkapnya dan akhirnya berhasil menangkap makhluk tersebut. Namun karena lantai di bagasi mulai tersedot ke bawah, mereka pun langsung tersedot ke bawah. Saat air mulai surut, sebisa mungkin Jason mulai berkomunikasi dengan makhluk itu sambil mengancam untuk membunuhnya. Tapi tengah itu Jason mulai tersadar dengan apa yang dulu Ruth pernah katakan, kalau makhluk itu mungkin saja dari laut dan sedang mencari tempat tinggal baru. Jadi Jason pun memotong talinya dan menjatuhkan pisaunya. Akan tapi bukannya menyerang mereka, makhluk itu malah menatap mereka sebelum akhirnya membukakan pintu untuk mereka.
Jason serta keluarganya pun langsung keluar rumah dan mendapati beberapa makhluk bertentakel lain sedang menunggu mereka di luar. Makhluk bertentakel itu lalu keluar dari rumah mereka dan seolah-olah berkomunikasi dengan yang lain dan memberitahu agar tak menyerang keluarga Jason. Sebelum akhirnya, sekumpulan makhluk itu memilih pergi dan kembali ke lautan. Kini hujan yang selama bertahun-tahun membasahi bumi pun akhirnya berhenti dan keluarga itu berlari mengambil perahu tetangga mereka untuk berlayar ke lautan. Selama pelayaran, Anne lalu menggunakan radio untuk mencoba berkomunikasi dengan penyintas lain yang mungkin masih ada yang bertahan. Film pun ditutup dengan adanya suara yang menjawab radio mereka dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur film The Last House. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.